Halo pemirsa dimanapun Anda berada, salam dahsyat luar biasa. Bersama saya Reski Daniel dalam Vlognosis, yaitu sebuah vlog yang membahas tentang hipnosis dan hipnoterapi. Nah, pada video kali ini kita akan membicarakan satu topik yang sangat menarik sekali. Mungkin sebagian Anda pernah dengar bahwa hipnosis ini banyak sekali aplikasinya. Yang biasa sering kita dengar adalah hipnosis for terapi atau biasa disebut dengan hipnoterapi. Nah, ternyata hipnosis ini banyak sekali aplikasinya. Kalau untuk mengajar, kita biasa sebut dengan hypno-teaching. Kalau berbicara dengan dunia penjualan, kita biasa dengar dengan istilah hypno-selling. Kalau untuk dunia belajar, namanya hypno-learning. Untuk orang-orang yang mempersiapkan kelahirannya, kita juga kenal dengan istilah hypno-birthing. Nah, banyak sekali sebenarnya aplikasi tentang hipnosis ini. Dan ada satu aplikasi lagi yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar ataupun belum pernah dengar, yaitu hipnosis yang bisa diaplikasikan untuk kecantikan. Nah, kalau bicara tentang kecantikan, biasanya pemikiran kita adalah hanya untuk kaum ibu-ibu. Ternyata kecantikan ini bisa bicara dengan kecantikan luar dan dalam, atau inner beauty atau outer beauty. Nah, kecantikan ini kalau dalam hipnosis, menggunakan teknik hipnosis, kita menggunakan istilah hypno beauty. Hipnosis for beauty. Nah, pada Vlognosis kali ini kebetulan saya sudah mengundang satu orang yang menurut saya sudah sangat sering terjun dalam dunia hypno beauty ini. Mari kita sambut, yaitu adalah Ibu Retno. Silakan. Halo Pak Riz. Ya, halo Ibu Retno, silakan duduk. Telah hadir bersama kita seseorang yang telah menggeluti dunia hypno beauty dari tahun 2017, yaitu adalah Ibu Retno Krisnawati. Apa kabar Bu? Apa kabar Pak? Sehat? Ya sehat, alhamdulillah. Baik ya. Kita hari ini ingin membahas lebih lanjut Bu tentang hypno beauty ya Bu ya. Ibu bisa sharing ke kita selama ini menggeluti dunia hypno beauty, apa aja sih yang terjadi di dalam dunia hypno beauty? Bisa sharing lah pengalaman kita tuh. Jadi Pak, banyak klien saya yang datang dengan keluhan wajah yang kusam, yang tidak cerah. Jadi mereka itu tujuannya adalah saya ingin lebih nyaman, lebih cantik, lebih segar. Tapi biasanya saya tidak mau curhat. Itu yang menjadi kendala waktu itu. Jadi oleh karena itu saya membantu mereka dengan solusi hypno beauty. Oke, hypno beauty. Nah, saya dengar-dengar Ibu punya suatu development yang berbeda dengan orang lain kan. Hypno beauty ini banyak sekali orang yang menggunakan hypno beauty ya. Apa bedanya hypno beauty-nya di Ibu dengan di tempat lain? Hypno beauty saya itu menggunakan teknik yang walaupun klien tidak mau curhat, tidak mau mengeluarkan unek-unek mereka, itu bisa kita bantu dengan mengeluarkan dengan teknik-teknik tertentu. Kita bisa membantu mereka mengurangi tekanan stres mereka. Oke. Kalau Ibu sendiri punya nama istilah tentang teknik itu? Ya, saya memberi nama Hypno Beauty ala Gibda Kari. Oke, Hypno Beauty ala Gibda Kari. Menarik sekali. Jadi kalau dari Bu Retno bilang, seorang ini nggak perlu harus menceritakan apapun masalahnya ya. Berarti dengan Gibda Kari ini kerahasiaan lebih terjamin Bu ya. Oke. Klien merasa lebih nyaman ya, artinya menceritakan dalam hati tapi ataupun dengan cara mereka nggak perlu cerita ya sekali ya. Karena memang kenyataannya mereka datang seperti itu dan hanya bilang saya ini diterapi, saya ini lebih nyaman, saya ini lebih cantik, lebih segar, tapi saya nggak mau curhat. Oke, mau cantik tapi nggak mau curhat, menarik sekali ya. Apalagi sebenarnya ibu-ibu sebenarnya suka curhat ya, tapi banyak juga nggak mau curhat ya. Ya kalau masalah mereka sudah lama, merupakan rahasia buat mereka. Oke. Katanya mereka juga memiliki harga diri, mereka bilang. Jadi mereka ingin menjaga itu. Ingin menjaga harga diri ya, luar biasa. Oke, nah kita akan tanya-tanya lagi Bu lebih lanjut ya. Menurut Ibu sendiri, ini kan banyak teman-teman yang menonton video kita, sebenarnya mereka sendiri nggak tahu hypno beauty itu apa sih Bu? Bisa Ibu jelaskan Bu? Oke. Jadi hipnosis yang digunakan untuk terapi dinamakan sebagai hipnoterapi. Yes. Karena ini spesifik digunakan untuk kecantikan, maka kita sebut sebagai hypno beauty. Oke. Jadi di dalam hypno beauty itu usahakan terjadi keseimbangan ketenangan pikiran dan ketenangan jiwa.
Jadi dengan rasa nyaman, rasa tenang, memaafkan dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, maka ingat kecantikan dari dalam itu bisa lebih terpancar. Oke. Berarti fokusnya ke inner beauty-nya Bu ya? Atau ya, jadi juga? Nanti gini, kalau dalam hipnosis memang kita fokus untuk mengeluarkan inner beauty-nya. Tapi dalam rangkaian perawatan kecantikan, bila klien tidak berkeberatan, akan diberi juga facial alami. Yes. Oke ya. Berarti bisa kita kategorikan di hypno beauty yang kita tekankan sini artinya minimal kecantikan dari dalam dulu ya, itu diselesaikan Bu ya. Oke, berarti istilahnya kita adalah cantik itu muncul dari dalam Bu ya. Luar biasa. Nah, bicara tentang hypno beauty tadi Ibu bilang dengan teknik Gibdakari. Nah, Gibdakari ini apa sih Bu Gibdakari ini? Mungkin teman-teman nggak pernah dengar istilah Gibdakari. Bu bisa sharing? Nama Gibdakari saya ambil ketika saya terinspirasi ketika saya sedang belajar hipnosis. Saya dihipnosis oleh salah seorang guru saya, Mas Live Vibration, dan pada waktu itu dalam keadaan trans, ditanyakan siapa nama saya bilang nama saya Gibdakari. Oke, berarti terinspirasi dengan nama sendiri Bu ya. Di pas live ditanya namanya siapa, Gibdakari. Jadi kalau dulu namanya siapa, Bujo, jadi Bujo dan Riki Bujo kali Bu ya. Oke, tapi Gibdakari ini menarik sih Bu ya. Artinya namanya unik, khusus, dan saya rasa ini pasti ada kekuatan di dalamnya ya pasti ya. Kenapa Ibu memilih teknik hypno beauty dengan Gibdakari? Nah, secara spesifik sebenarnya di Gibdakari itu apa sih yang dilakukan Bu? Jadi teknik Gibdakari itu pada dasarnya menurunkan atau merilis. Karena tadi klien-klien saya rata-rata itu tidak mau curhat, jadi menggunakan teknik Gibdakari ini pada dasarnya menghilangkan atau merilis dari emosi, stres atau tekanan yang ada pada diri klien. Jadi sesudah itu baru dimasukkan afirmasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh klien. Oke, berarti poinnya adalah merilis emosi ya. Oke, dengan afirmasi ya. Jadi pada aplikasinya seperti ini Pak. Setelah mereka dengar emosi mereka, mereka merasa lebih nyaman. Secara otomatis mereka akan menceritakan secara ikhlas tanpa diminta. Biasanya seperti itu. Oke, secara emosinya turun, klien akan lebih ikhlas, lebih nyaman untuk menceritakan masalahnya. Seperti itu ya Bu ya. Oke, nah kalau boleh ini kasih tips ya untuk teman-teman di rumah ya. Boleh kasih 1 atau 2 tips tuh ya, gimana cara kita untuk lebih mengelola emosi minimal secara praktis ya. 1-2 tips ini bisa merilis emosi kita dari dalam. Apa yang bisa kita lakukan? Cara termudah untuk merilis emosi menurut saya adalah dengan menarik nafas dan membuang secara ikhlas. Dan yang kedua adalah berdoa. Jadi waktu ada apapun agama, berdoa dan mengeluarkan nama kepada Yang Maha Kuasa, mencoba untuk memaafkan, mencoba untuk ikhlas dan bersyukur. Yang ketiga juga, kalau Anda bisa melakukan meditasi, lakukanlah meditasi. Bila sudah menguasai atau sudah belajar hipnotis, bisa menggunakan self hypnosis, atau yang paling mudah Anda datanglah ke penerapi kemudian melepaskan, merilis emosi. Oke, berarti ada 5 caranya. Yang pertama tadi adalah lakukan tarikan nafas, hembuskan nafas ya. Cara yang kedua adalah dengan berdoa. Saat berdoa, lepaskan semua unek-uneknya, curhat, termasuk jangan lupa bersyukur. Lalu cara ketiga, kalau Anda bisa meditasi, lakukanlah meditasi. Atau cara keempat, bagi Anda yang sudah belajar hipnosis, lakukanlah self hipnosis. Lalu cara kelima, kalau salah 1 ke 4 gagal, datanglah ke terapis. Ya seperti itu Ibu ya? Ya. Oke, jadi kalau kita bicara tentang hypno beauty nih Bu ya, kesannya hypno beauty itu beauty, cantik, berarti untuk ibu-ibu ya. Benarkah ini hypno beauty untuk ibu-ibu saja atau gimana? Hypno beauty tidak hanya untuk ibu-ibu Pak, jadi bisa diaplikasikan kepada ibu-ibu,
bapak-bapak, remaja yang ingin terlihat berpenampilan lebih menarik, dan juga kepada orang sakit. Jadi orang sakit yang ingin terlihat tidak terlalu sakit, bisa diterapkan. Orang sakit yang tidak, agar tidak kelihatan terlalu sakit ya. Gitu ya. Oke, kelihatan sehat gitu aja dulu ya. Oke, kelihatan segar. Nanti ujung-ujungnya jadi makin sehat, benar ya? Oke. Pola pikir yang positif, maka akan menjadi lebih sehat. Oke, sebenarnya yang untuk belajar Hipno Beauty ini dia harus punya kemampuan apa, Bu? Apa semua orang tuh bisa belajar Hipno Beauty? Bisa. Dia harus apa yang dikuasai, Bu? Minimal untuk bisa menguasai Hipno Beauty. Hipno Beauty ala kita kali dia harus menguasai hipnosis ya. Sederhana hipnosis saja ya, dia nggak perlu macam-macam teknik-teknik yang lain ya. Oke, dan ini kalau misalnya harus belajar nih, saya mau belajar Hipno Beauty dengan Gibda Kari, kira-kira perlu berapa lama itu? Itu muridnya juga ya. Jadi kalau yang kita bisa cepat gitu ya. Iya, yang menarik juga, saya juga kalau ngajar orang hipnosis hipnoterapi ada yang bertahun-tahun nggak ngerti juga ya. Tapi ada setahun, setahun lagi, sehari sudah paham. Oke, gitu ya. Jadi kalau bisa kita simpulkan, Bu ya, biar teman-teman di rumah juga bisa tahu, Hipno Beauty itu sebenarnya manfaatnya itu untuk apa saja, Bu, kalau kita daftarkan manfaatnya. Jadi manfaatnya adalah dengan ketenangan, kenyamanan, rasa bahagia ada pada diri klien, pasti akan memberikan dampak positif dalam kehidupan klien. Secara otomatis berdampak dengan kualitas hubungan dengan orang yang terdekat dan sekitar. Kalau secara fisik itu biasanya kualitas kesehatan dan kecantikan kulit akan meningkat, dan juga kesehatan tubuh akan meningkat dengan keluarganya karena psikis yang ada pada diri klien. Oke, berarti ujung-ujungnya adalah Hipno Beauty ini untuk kesehatan juga ya, ya. Sebelum kita menyelesaikan kecantikan, biasanya kita ke kesehatannya itu. Oleh karena itu dikeluarkanlah tekanan psikis yang ada di dalam diri klien. Oke, ketika ada tekanan psikis dikeluarkan, kita jadi lebih sehat, dan pasti ujung-ujungnya kita akan terlihat lebih cantik ya. Oke, bagus sekali ya. Nah, ini saya dengar-dengar ini Bu lagi proses membuat buku ya, namanya Hipno Beauty with dengan ala Gibda Kari ya. Itu sebenarnya secara konten, secara singkat aja, itu sebenarnya nanti di buku itu isinya apa? Apakah isinya cuma kulit-kulitnya doang, atau daging, atau detail, atau seperti apa nanti isi dari buku itu? Ya, dijelaskan secara jelas, Pak. Dari apa itu Hipno Beauty, bagaimana tekniknya, bagaimana cara aplikasinya, dan dalam rangkaian ada bonus juga. Jadi dalam rangkaian perawatan kecantikan itu, bila klien tidak berkeberatan, diberikan facial alami, yaitu facial energy yang bertujuan untuk meningkatkan kecantikan owner dan klien. Oke, ada peningkatan outer ya. Oke, good. Teman-teman, itu tadi sudah obrolan saya dengan Ibu Retno Krisnawati, seorang yang bergelut di dunia Hipno Beauty, dan beliau membuat istilah Hipno Beauty with Gibda Kari ya. Teman-teman, ini sebenarnya Bu Retno ini sedang proses pembuatan buku dan sebentar lagi launching. Jadi bagi teman-teman atau Anda ingin merekomendasikan siapapun agar terlihat lebih cantik ya, artinya cantik ini dimulai dari dalam. Ketika ada masalah secara psikis, secara mental yang perlu dilepaskan, perlu dirilis, maka saran saya adalah buku ini adalah solusi terbaik untuk Anda. Nah, buku ini bisa Anda dapatkan sebentar lagi, nanti Anda bisa lihat website nanti di bawah. Anda bisa pre-order sekarang juga, Anda bisa pesan, dan di dalam buku ini nanti Anda akan mendapatkan satu buah buku, dan di dalamnya ada DVD tentang tutorial melakukan Hipno Beauty. Berarti lengkap sekali, Anda nggak cuma baca tapi ada videonya juga, dan termasuk ada semacam untuk outer beauty, ada ramuan herbal ya. Jadi Bu Retno ini juga seorang herbalis yang sudah tersertifikasi dan resmi ya. Jadi teman-teman bisa langsung coba juga. Jadi nggak cuma inner beauty tapi outer beauty-nya juga ada. Makanya saran saya adalah
Anda daftarkan, Anda beli, dan Anda praktekkan. Dan rasakan manfaatnya hidup sehat bersama Hypno Beauty. Terima kasih atas waktunya bersama saya Rizky Daniel. Dan Retno Krisnawati. Sampai jumpa di kemudian hari. Salam dahsyat luar biasa.